Bos. Selamat menyaksikan, pesawatnya juga sudah mengudara di atas Pulau Sanhok mengantarkan 16 tim untuk baku hantam membuka hari keempat ini. Di game yang pertama juga garis bagian pesawatnya ya kita tahu Sanhok ya, mau dari bagian mana saja semuanya bisa dijangkau juga. Yang penting kita pintar-pintar turun scraping tipis-tipis menjauhi area titik-titik dari tim-tim. Apalagi kita tahu ini PMPL mereka sudah tahu tiap titik ini diisi oleh tim apa saja. Jadi ya berbeda dengan kita yang League plus PMPL ini mereka sudah melakukan mapping, iya. sudah melakukan scrim juga. Jadi udah tahu nih hak-hak mereka di mana aja untuk Betul. bisa mengambil lootingan, dan tentu untuk flight path yang cukup jauh ke area utara seperti ini untuk tim-tim seperti GDG, mereka masih agak harus ngapung sedikit ya menuju tempatnya di docks. Dan juga ada Nampaknya Flyboy masih bisa diselamatkan, tapi mereka jangan langsung untuk menyelamatkan. Lebih aware lagi, memantau ke bagian sisi depan yang masih ada pergerakan dari teman-teman BNW lainnya juga. Saat ini granat sudah mulai dikokang dimasak lagi, melihat satu titik yang diisi oleh seorang Kimain, tapi prediksinya belum terlalu baik karena Kimain sudah berhasil keluar. Tapi satu temannya juga dari Ransit memaksa tabrak bagian depan untuk mencari lebih memperdekat lagi informasi mereka. Dan saat ini kokangan granat juga dari Ransit, tapi hati-hati. Dan Poker tertangkap juga dari seorang Kimain. Akankah Kimain lagi memberikan sebuah keadaan di press oleh dua player, dan saat ini juga Fokker belum bisa selamatkan. Ransit juga masih menunggu bantuan, tapi Ransit close combat yang cukup baik dan ganteng akhirnya memulangkan player Kimain dari BNW. ya, ternyata ada third party yang datang dari sisi Quarry. Ada Morph, seorang Zay memberikan tappingan kepada seorang Ikyar yang udah low banget, pengen di shaker elimination aja. Ini tentu kerugian untuk dua tim. BNW kerugian, kenapa? Dua pemain udah di Betul. shaker elimination. Dan tentu DG juga mendapatkan kerugian, tinggal dua pemainnya yang masih aktif. Flyboy tidak sempat diselamatkan ternyata Flyboy. Berarti Ikyar yang menjadi korban saat ini. Tiga pemain dari DG masih cukup aktif, tapi untuk BNW sendiri hanya tersisa seorang Flux dan juga Barrier. Tapi Rancid terlihat hati-hati. Fokker melakukan proning. Ini nggak aman untuk Fokker. Betul. Karena di belakang itu udah ada tim Morph. Nah itu dia bakal terkunci untuk saat ini, dan dia juga tidak punya banyak coveran juga, cuma tertutup visinya dari bagian belakang. Dan saat ini juga ternyata Barrier mengambil kesempatan mendapatkan Flyboy terkenal untuk kedua kalinya dan langsung di end. Berarti saat ini dua tukar dua saat Odi, dan ternyata Fokker juga belum bisa berbuat banyak. Ransit meninggalkan seorang Fokker dengan menggunakan mobil sayur dan tidak bisa balik lagi karena kita tahu mobil itu juga speednya tidak terlalu cepat. Iya, memang Roni adalah salah satu mobil dengan akselerasi yang tidak cukup baik, apalagi ditaruh di map sekelas Sanhok ya, Iya. yang notabene trennya luar biasa beragam. Ya. Ada bukit-bukit yang harus ditanjakin lah bahasanya, agak sulit menggunakan Roni, tapi well pasti yang namanya vehicle sangat-sangat dibutuhkan ketika melakukan rotasi. Kali ini sama-sama pincang kedua tim antara BNW dan juga tim Dunia Games yang sama-sama kehilangan dua pemainnya. Mereka harus bersabar karena kalau terlalu terburu-buru dan geragas akan mendapatkan lagi ujian-ujian. Dan Fokker ini posisinya aku bilang tadi sangat tidak enak. Udah di lock sama pemain BNW yang ada di area sniper tower kali ini, pengen bergerak juga ke area kompon, takutnya nanti ada yang nge-spot keberadaannya. Tentu Barrier nggak akan mau kemana-mana dulu, Ya. tunggu call dari seorang Flux, karena mereka berdua ini pasti tidak akan pengen terlalu nge-split jauh-jauh. Iya, Regroup betul. yang harus mereka lakukan karena memang udah nggak punya kuantitas lebih lagi. Iya, dan tentunya juga kita melihat tadi setup itu nampaknya mereka saling kunci-mengunci saja. Jadi sudah tahu titik tapi tidak berani keluar. Jadi tunggu saja siapa yang lebih berani lagi untuk keluar. Dan sejauh ini juga di menit ke-7 baru ada dua tim yang bertemu berimbang. Tumbang mereka, dua dari DG dan dua dari BNW. Berlanjut di bagian sisi lain juga dari tim Morph yang nampaknya juga sudah mengisi satu buah komponen cukup enak juga di area sekitaran Quarry. Tapi Frenzy harus berhati-hati, mereka tidak sendirian. Di bagian depan sudah ada anak-anak dari NFT yang siap menyambut. Satu buah tembakan kembali dibuka dan beberapa peluru panas masuk ke bagian area badan dari seorang Frenzy dan harus kembali memukul mundur, melakukan regroup bersama teman-temannya. Sudah mulai ada gesekan berikutnya lagi, tapi ternyata Batman mendapatkan satu buah knockout dari player Morph yang berada di bagian pos sniper saat ini. Ini PR besar untuk teman-teman dari Morph, harus bergerak lagi menyelamatkan seorang Zay. Tapi di bagian sisi lain Frenzy, ada threat knock terjadi juga saat ini Odi, bahkan Pastel masih bisa langsung dipulangkan. Yang betul sekali lagi dan lagi, Sniper Tower itu mendapatkan korban kembali. Zai masih terknockdown, belum sempat diselamatkan oleh rekan-rekannya. Nah, Frenzy akan mundur. Sebenarnya pergerakan dari Frenzy melakukan bagi tadi itu udah cukup baik untuk mendapatkan informasi lebih ke area dari gudang yang dikuasai oleh NFT. Tapi kali ini ternyata akan melakukan revive pemain dari Morph lainnya ke area seorang Zai. Batman terus gak mau ngelepas
matanya, lalu melok posisinya ke area dari para pemain Morph yang ada di Sniper Tower. Tentu Sovel pun sudah diselamatkan. Masih Ini bisa ini luar diselamatkan. biasa banget sih NFT. Mereka nge-split tapi bisa membantu satu sama lain. Dan untuk para pemain dari Morph juga masih utuh, belum sempat ada yang dipulangkan ke area lobby. Tentu memang agak pasif tadi fight-nya ya. Hanya dari long range tidak berdekatan, tidak ada close range yang terjadi. Tapi setidaknya informasi sudah banyak masuk. Rocky pun lakukan lean ke area sebelah kiri agar bisa mendapatkan informasi lebih lagi. Dan ini dia kali 6 adjust, ketiga di adjust lagi ke kali 6 untuk mendapatkan vision yang lebih luas ke area perbukitan di area high groundnya. Karena sudah ada 2 player dari NFT yaitu Swavel dan juga Drone. Tapi di sisi bukit seberang sana ada 2 pemain dari Aura. Entah mereka sudah mendengar apakah ada tembakan di area pergunungan ini atau mereka tidak terlalu aware bahwa ada 2 tim yang sedang baku hantam. Iya betul sekali, dan ternyata tadi Swavel masih bisa diselamatkan. Tipis sekali loh, cuma beberapa peluru lagi bisa langsung end. Tapi kita tahu bahwa pergerakan split juga, mereka tahu jarak mereka tidak terlalu jauh. Dan itu dia kalkulasi penting juga ketika kita melakukan split, kita harus tahu jarak kita dengan teman kita. Jadi ketika kita knock, wow, baru berbicara knockout, tapi ternyata ada rotasi yang kembali dibangun oleh tim-tim yang berotasi dari area laut, dipotong oleh anak-anak dari Skyline Gaming saat ini. 2 tumbang menjadi ikan dan 2 temannya juga masih terus berusaha berenang. Itu akan sulit diselamatkan lagi karena mereka berada di bagian tengah laut saat ini. Dan Skyline juga nampaknya juga mereka harus kembali berputar lagi, memutar otak, mencari area untuk bisa berotasi masuk. Dan sejauh ini juga kalau mereka masuk ke bagian utara masih bisa sih. Ada beberapa space di depan Paradise. Ini kesulitan tentunya untuk Alter Ego. Kenapa Reski? Mereka nggak bisa melakukan healing di dalam air. Sedangkan kita lihat blue zone-nya udah terlalu bergerak cepat. Betul. Apalagi ini dari area utaranya sendiri. Mereka agak sulit untuk bisa melakukan healing dan ternyata semuanya dipulangkan ke area lobby. Tidak ada yang bisa selamat. Ini tentunya mengejutkan untuk Alter Ego. Ya. Mereka dipulangkan di posisi ke-16, pengen rotasi melalui utara menggunakan kapal, tapi ternyata sudah ada yang menjaga di area utara, yaitu Betul. Elang Utara, Scarlet Gaming. Ini sayang sekali sih sebenarnya ya. Tapi balik lagi namanya PUBG Mobile, kita tidak tahu kondisi seperti apa yang akan kita Betul. hadapi. Hanya bersiap diri yang kita bisa lakukan, tapi kalau udah di air seperti tadi, mau nggak mau harus banyak pasrah, apalagi lawan yang ada di sekitar compoundnya. Tentu tidak akan disia-siakan oleh seorang Berir. Dia buka terus informasi, dia buka terus area vision ke area dari seorang Flux. Tapi Onyx sepertinya emang gak aware banget bahwa ada seorang Flux di area compound kecil kali ini. Tapi Flux bisa aja nge-backstep beberapa pemain dari Onyx. Itu udah kebuka banget. Tapi Flux memilih untuk menahan saja. Lebih nge-hold, gak mau memberikan tembakan. Zuenchi masih selamat. Masuk ke area compound. Cerdas banget Flux. Dia tahu kalau misalnya dia menokdown satu pemain tidak akan bisa. Tapi Jesse ditumbangkan oleh Berir. Tapi Berir diberikan counter oleh para pemain dari Onyx. Hati-hati. Ini akan kerepotan banget tentunya. Dan Jesse, masih bisa dipulangkan oleh seorang Berir, mendapatkan lagi eliminasi berikutnya. Ini dia kerugian untuk Onyx tentunya. Sisa tinggal 3 pemain. Jesse sepertinya tidak terlalu aware bahwa di area atas itu udah ada beberapa pemain dari BNW yang nge-spot keberadaan dari Onyx. Tentu ini udah masuk juga informasi dari Onyx bahwa hati-hati ketika ingin melakukan rotasi. Masih ada yang berjaga-jaga di area atasnya. Iya betul sekali, itu pos sniper yang menjadi pos berbahaya sekali, sudah tumbang beberapa kali player. Dan itu menjadi pos yang jangan terlalu membuat banyak overpick, Iya, berbahaya. Dan tadi Berir langsung tunduk atau melakukan proning menghindari backup dari teman-teman Onyx. Tapi tadi terlihat bahwa pergerakan dari Onyx itu terlalu gesa-gesa. Mereka padahal sempat menyentuh itu set kecil yang diisi oleh Flux. Tapi kenapa tidak mengambil beberapa detik untuk mencek dulu? Minimal untuk ngecek Ngecek dulu ya. dulu. Ada siapa, ada apa. Tapi memang yang namanya strategi rotasi mereka lebih memilih untuk fast rotation aja, nggak mau terlalu berlama-lama untuk menahan di area manapun Reski. Tapi balik lagi, itu dia namanya PUBG Mobile, apalagi di Sunhawk. Kita Itu tidak dia. tahu keberadaan lawan di mana. Lawan bisa aja nge-hold begitu sabar sehingga dapat timingnya. Tapi timing yang didapatkan oleh para pemain lainnya dari RRQ menumbangkan seorang Rosemary. Apakah akan segera diselamatkan? Yang kita tahu Blue Zone sudah makin sakit DPS-nya, zona makin sakit juga ini. Ini tentunya
harus mau nggak mau Rosemary segera diselamatkan. Kalau misalnya Rosemary tidak bisa diselamatkan, setidaknya minta beberapa healingan. Tapi seorang Lynx lebih memilih untuk menyelamatkan Rosemary agar kuantitas pemain dari GPX masih cukup optimal. Iya, betul sekali. Apalagi kita tahu bahwa Rosemary ini juga menjadi ujung tombak player yang lagi tajam-tajamnya juga dari GPX. Jadi kalau masih ada kesempatan menyelamatkan, lebih baik menyelamatkan agar memperkuat lagi kekuatan mereka. Dan saat ini juga dari Bigetron mulai bergerak tipis-tipis dari pinggiran tebing Quarry, tapi ada pertemuan selanjutnya juga di bagian area sisi lain. Dari Morph mendapatkan beberapa knockout juga dari GPBR menumbangkan Gig, bahkan Toms bersama Audrey tumbang sekaligus. Toms di end lagi. Wah, berarti ini pertemuan yang lagi sengit-sengitnya atau intens juga. Audrey juga tak terselamatkan. Sudah mulai banyak yang tumbang di area sisi lain, dan saat ini juga pergerakan rotasi yang dibangun dari Bigetron mulai dipotong oleh anak-anak dari Morph. Sai dengan jarak begitu jauh, M4 kali 4-nya menyusul beberapa HP dari anak Bigetron. Bahkan berikutnya lagi hampir mendapatkan seorang Luxi, tapi mereka juga masih mendapati beberapa coveran dari pinggiran tepis beton-beton pagar saat ini. Luar biasa sekali rotasi dari Bigetron, tentunya melewati area atas atau area utara dari Quarry sendiri. Liquid sudah terlihat posisinya, hati-hati Liquid, masih bisa bersembunyi. Udah tergerus banget itu DPS-nya, tapi hati-hati juga untuk beberapa pemain dari Bigetron udah mulai naik ke area atas. Ya. Dilihat memang ada posisi dari para pemain Onyx, tapi juga ini kebanyakan tapi ya Resi, karena apa? Luxi udah low banget di tapping oleh seorang Frenzy, tertumbangkan, segera di revive oleh seorang Liquid. Nampaknya memang harus langsung membuka smoke ke area dari teman yang tertumbangkan. Zai nggak berubah posisinya, sedangkan teman-temannya udah mulai bergerak, udah mulai masuk ke area Quarry. Kali ini Ganesh Dogma Gates akan bertemu dengan GPBR yang sudah terspot posisinya. Nichil hati-hati karena kokangan granat dari seorang Gremory akan cukup matang ke area depan, namun Nichil masih sempat untuk pergi menggunakan baginya. Tidak terjadi fight lagi. Hati-hati Nichil di tracking oleh seorang Gremory. Belum on point, terbalik baginya. Dan kali ini kan bertemu dengan Bones tertumbangkan dengan Thompson yang betul-betul lagi naik kelas saat ini ya. Betul-betul Thompson tidak ada lawan untuk SMG. Dan lihat kali ini Daybot berusaha untuk menumbangkan beberapa pemain dari GPBR. Di counter dilakukan juga oleh seorang Hades. Juga Ciel sedang melakukan healing tentu. Gremory di balik satu bebatuan akan melontarkan banyak smoke. Dan Nate yang belum on point. Ini akan menjadi timing untuk Alan melakukan revive ke area seorang bom. Iya, dan ini kunci penting juga dari seorang Nichil. Flank dari bagian kiri tentunya bisa mematahkan rotasi pergerakan yang bangun ke bagian depan teman. Tapi granat datang di waktu yang tepat, di posisi yang tepat juga saat ini. Dan ada pertemuan selanjutnya juga dari 2-1 bersama Aura. Bonyok-bonyokan fight saat ini. Termakan oleh Blue Zone, dan akhirnya Aura meratakan 2-1 ke bagian area lobby. Tapi dua temannya, bahkan tiga, akan sangat sulit selamatkan. Termakan, tercicil terus-menerus oleh Blue Zone, ikut campur. Oh, tapi ternyata mereka sudah dibalik ya, dibalik dari Blue Zone. Ya, udah masuk tadi ya. Ya. Lagi-lagi fight yang belum berakhir antara The Gits dengan GPBR. Di sisi lain juga Onyx mendapatkan para pemain dari lawannya. Dan Playzone sudah banyak memakan korban, termasuk tim dari Skylight Gaming. Oh, Zai sudah dipulangkan juga ke area lobby, dijaga oleh para pemain Onyx yang tinggal 3 orang aja. Tapi Vision kita kembali lagi ke area dari Cave. Yang tentu ada 3 tim kali ini. Kalau misalnya GPBR pengen turun ke area bawah, itu udah ada NFT di area compoundnya. Ini nggak cukup baik tentunya untuk GPBR, apalagi dengan sisa para pemainnya yang tidak terlalu banyak lagi. Bahkan Onyx, sisa tinggal Cleon dan juga Jar Jar masih fight dengan para pemain Morph kali ini. Frenzy melontarkan banyak sekali utility, tercicil cukup banyak. HP dari Cleon, jangan terlalu open karena ini masih zona, masih cukup aman. Tapi apa, kalau misalnya para pemain dari Morph bisa melontarkan banyak net lagi, ini berbahaya. NFT sudah dibilang dia punya compound, dia tinggal ngejagain aja, ngedefense walaupun setengah compoundnya itu nggak masuk ke area zona. Dan Aura tidak bisa kemana-mana lagi. Jason udah tipis banget dan tertumbangkan oleh Poison. Jaxi di mana keberadaannya ternyata ada di sisi kanan dari NFT. NFT ini akan langsung masuk ke area zona. Jaxi tidak bisa menyelamatkan rekannya lagi. Ini tinggal one man squad aja dari seorang Jaxi. Iya, betul sekali. Harapan terakhir juga dari Aura saat ini menyisakan Jaxi. Padahal tadi mereka bonyok-bonyokan baru berhasil di revive. Turun bertemu lagi karena mereka juga terhambat oleh waktu juga, tapi ada pertemuan. Genfo sedang tertangkap di bagian area sisi lain, dan ini keuntungan besar yang masih bisa dimiliki dari NFT. Masih bisa bertahan lagi untuk beberapa waktu karena mereka berada di bagian kompon, dan Circle juga masih berpihak ke area kompon mereka tipis-tipis. Dan berlanjut juga masih terus-menerus bertemu antara GPBR yang berada di bagian bawah juga, tapi kepingin ke area bagian Genfo. Sedang merungkuk Help Me, tapi terlihat dari seorang scope Alan saat ini.
Dan Nichil juga masih terus memantau ke bagian bawah, akan melakukan nyayur ke bagian tim RRQ yang sudah banyak melakukan membuka asap juga. Belum terlihat lagi vision mereka, dan saat ini juga Nichil bakal membuka asap, tapi Jexi nampaknya akan memberikan sebuah happy birthday, tapi tidak sadar ada backup yang datang dengan begitu cepat dari Frenzy. Dan akhirnya juga dari Aura harus rata di posisi ke-10. 9 tim tersisa, dan ini dia Poker dari awal bonyok-bonyokan menjatuhkan lagi, masih bertahan sampai saat ini juga. Dan ada terlihat dari bagian jendela kecil anak-anak dari dunia games dicicil lagi dari seorang Alan. Tentunya Alan sudah bakal mengunci anak-anak dari DG. Mereka tidak bisa berbuat banyak. Kalau DG keluar juga, mereka bisa terbacktap juga dari seorang Mort yang pastinya dia akan spray Nothing Tulus. Ya ini semua tim tentu udah pincang banget. Ki. Betul. NFT doang yang masih optimal banget, dan kuantitas playernya ini bakal enak banget sih. NFT dapetin zona, mereka juga dapetin compound, mereka bisa ngedefense segala arah, dan pasti bonyok-bonyokan akan terjadi di area open field seperti ini. GPB akan bertemu dengan GDG, Snitcher tertumbangkan, Alan berusaha untuk meng-counter balik tapi belum jadi karena masih ada gangguan dari DG. Hati-hati, dan Zuxi tertangkap oleh seorang Swavel di area jauh. Oh, Bigetron dipulangkan di posisi ke-8 kali ini. Rancid masih berusaha melontarkan, dan ternyata Genesis Dogma Kids ditumbangkan oleh para pemain dunia games. Wah, berbahaya sekali itu dia granat. Satu langsung beli beberapa player dari Genesis, dan saat ini juga masih ada 5 tim yang bertahan karena kita tahu ini Sunhawk masih banyak player yang melakukan healingan di luar circle saat ini. Dan ini dia pergerakan cepat yang langsung dikeluarkan dari anak-anak NFT, bergerak beriringan mendekati ke area dari anak-anak dunia games. Sempat mundur lagi dari seorang Poker ke bagian bawah lagi menghindari bergempuran granat yang terus-menerus di spam dari teman-teman NFT. Tapi dari DG masih terus mempercayakan seorang Regis bertahan di bagian depan untuk memotong pergerakan majunya dari NFT. Spray down terus kembali dibuka. Wow, Skylight Gaming juga sudah rata di posisi 4. RRQ, Mork tidak mempunyai lagi healingan. Masih masuk dalam top 3. Melihat lagi itu Fokker bisa di-end. Tapi ini dia spray down yang bisa mendapatkan lagi tambahan damage. Tapi terlihat, dan winner